Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rahman Raisa Sidik dari kelas 11 IPS 1. Jadi kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai kesadaran berbangsa, bernegara, dan penegakan hak-hak bangsa. A. Pergerakan nasional. Pergerakan nasional dianggap sebagai konsep dari ide-ide, pikiran, motif, kesadaran, dan harus selalu dengan lingkungan yang nyata dan situasi yang sosio-historis. Pergerakan nasional didorong oleh dua faktor, yaitu internal dan eksternal, yang dilandasi oleh adanya sejumlah aspek. Yang pertama yaitu ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kolonial sangat merugikan pribumi karena hanya ditunjukkan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Yang kedua yaitu sosial. Pergerakan nasional dipandang sebagai proses sosial yang kemunculannya tidak dapat dicegah dan berhenti jika kolonialisme lenyap. Aspek sosial yang mendasari setiap langkah pergerakan sosial telah dipilih, disepakati, dan kemudian dilaksanakan dengan penuh kesadaran. Yang ketiga yaitu kebudayaan. Golongan konservatif berpendapat kebudayaan lama atau yang asli harus menjadi dasar untuk menghimpun rakyat dan golongan yang progresif. Menolak unsur budaya yang dinilai sangat Jawa dan menginginkan adanya perubahan budaya Barat. Yang keempat yaitu politik. Dalam bidang politik, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kolonial sangat merugikan pribumi karena hanya ditunjukkan untuk kepentingan pemerintah kolonial. Lalu ada periode dan strategis organisasi-organisasi pergerakan. Yang pertama yaitu organisasi moderat dan kooperatif. Yaitu ada Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908. Pendirinya yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo yang menjadi pelopor pembangkit semangat bagi terbentuknya organisasi yang menghimpun dana beasiswa untuk golongan priayi atau Jawa rendahan agar memperoleh pendidikan Barat. Selanjutnya, Sarekat Islam yang didirikan pada tahun 1911. Pendirinya yaitu Kiai Haji Samanhudi. Lalu ada Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Asas perjuangan ialah Islam dan kebangsaan. Sifatnya non-politik dan kooperatif. Yang kedua yaitu organisasi kebangsaan. Pertama yaitu Indicpartij. Pada tahun 1911 lahir sebuah partai politik yang diberi nama Indicpartij atau Partai Hindia. Pendirinya adalah seorang Indo-Eropa yang radikal bernama E.F.E. Dawasdekar atau Setiabudi. Yang kedua yaitu Gerakan Pemuda. Gerakan Pemuda yang pertama lahir di Indonesia adalah Trio Korodharmo. Gerakan ini didirikan di Jakarta, dipimpin oleh beberapa tokoh muda seperti Dr. S. Satiman, Wiryo Sajojo, Kadarman, dan Sunardi. Yang ketiga yaitu Gerakan Perempuan. Dalam Kongres Perempuan Indonesia I yang berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 25 sampai 28 Desember 1928, perkumpulan perempuan ini sepakat mendirikan federasi yang diberi nama Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI yang diketuai oleh Nyonya Sukanto. Lalu ada periode radikal. Yang pertama yaitu Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini didirikan di Belanda pada tahun 1908 oleh para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Belanda.
Pemerkasanya adalah Sultan Kasajangan Saripada dan R.M. Noto Suroto. Lalu yang terakhir yaitu periode bertahan. Organisasi di dalamnya yaitu ada GAPI atau Gabungan Politik Indonesia. GAPI merupakan gabungan dari berbagai partai politik yang ada di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin pada tanggal 21 Mei tahun 1939. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.